Wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita akan melanjutkan pelajaran membahas tentang sejarah ringkas kaidah fikih. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah menyebutkan beberapa sumber kaidah fikih, dan sumber kaidah fikih yang paling tinggi derajatnya adalah kalamullah, yaitu Al-Quran, kemudian sabda Nabi SAW, selanjutnya adalah perkataan para ulama, dan yang paling senior adalah para sahabat, kemudian generasi setelahnya. Berikutnya kita akan membahas sejarah ringkas kaidah fikih. Munculnya kaidah fikih terkait erat dengan kegiatan ijtihad para ulama. Karena seperti kemarin kita sampaikan, kaidah itu bisa bentuknya istiqra', induksi, kesimpulan dari banyak dalil. Bisa juga deduksi, yaitu menurunkan dari satu kaidah kemudian dibuat banyak cabang. Termasuk diantaranya adalah ijtihadnya ulamanya ulama. Siapa beliau? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berijtihad? Pendapat yang benar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berijtihad. Apa bukti kalau beliau berijtihad? Bukti beliau berijtihad adalah terkadang ada ayat yang turun berisi kritikan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang disebut oleh para ulama dengan ayatul itab. Ayatul itab. Contohnya apa? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Contoh yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Dan beberapa ayat yang semisal, yang isinya adalah mengkritik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk ketika Allah Ta'ala mengkritik ijtihad Nabi SAW, karena beliau mengambil pendapat bahwa tawanan perang Badar sebaiknya tidak dibunuh, tapi dibebaskan dengan tebusan, dengan harapan mereka bisa masuk Islam. Dan beberapa ijtihad yang lainnya. Namun ijtihad Nabi SAW itu maksum, tidak sebagaimana ijtihad manusia biasa. Dan bentuk maksumnya ijtihad Nabi SAW adalah ketika ada yang keliru, langsung diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kita, manusia biasa ketika berijtihad, bisa jadi dia keliru dalam ijtihadnya. Dan ketika dia keliru, tidak mungkin diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia nggak mungkin dapat wahyu. Namun dia mungkin dikritik oleh orang lain, kemudian terjadi diskusi, dan belum tentu orang ini rujuk meninggalkan ijtihadnya. Bisa jadi dia tetap bertahan, sehingga ketika ijtihadnya salah, dia bertahan dalam kesalahan. Nabi SAW memberikan beberapa kaidah dalam menentukan hukum amaliyah. Termasuk dari beberapa hadis beliau muncul beberapa kaidah fikih induk, kaidah fikih besar. Seperti sabda Nabi SAW, innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niat. Dan beberapa sabda beliau yang lainnya, yang itu menjadi kaidah dalam ilmu fikih. Berikutnya adalah perjalanan kaidah fikih di masa sahabat Nabi SAW. Pada masa sahabat juga ditemukan beberapa athar yang sekarang dijadikan sebagai kaidah fikih. Di sini yang saya sebutkan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan ada yang lebih tua lagi, yaitu perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Seperti Abu Bakar membuat kaidah ketika beliau menyampaikan aturan masalah zakat. Abu Bakar mengatakan, la tufarriq bainal mujtami'at wa la tajtami' bainal mutafarriqat. Jangan kau bedakan yang sama dan jangan kau samakan yang berbeda.
Dan itu jadi kaidah besar dalam masalah qiyas, yaitu menyamakan yang sama, membedakan yang beda. Padahal aslinya perkataan Abu Bakar ini, maksud beliau adalah untuk menjelaskan apa saja yang wajib dizakati, apa saja yang tidak wajib dizakati. Dan beliau hendak menjelaskan tentang binatang yang dia dimiliki oleh beberapa orang, tapi jumlahnya sudah mencapai nisab. Misalnya, kambing itu mencapai nisab jika jumlahnya 40 ekor. 40 ekor kambing ini ketika sudah mencapai nisab, bisa jadi dia dimiliki oleh 2 orang. 20 milik si A, 20 milik si B. Digembalakan bareng. Apakah ini nanti dizakati bareng? Ataukah dizakati berdasarkan kepemilikannya? Nah, Abu Bakar ngasih kaidah, kalau dia tempat beternaknya sama, kandangnya sama, kemudian digembalakan gantian, maka berarti tidak dipisahkan. Karena dia aslinya satu rumpun, satu objek. Tapi kalau dia kandangnya beda, gembalanya kadang sama, kadang beda, maka zakatnya dibedakan. Tapi pernyataan Abu Bakar As-Siddiq bahwa yang sama tidak boleh dibedakan, yang beda tidak boleh disamakan, dijadikan sebagai kaidah baku dalam masalah qiyas, bahwa qiyas itu adalah menyamakan yang sama, membedakan yang beda. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membuat satu kaidah, inna maqati al-huquqi inda syurut, bahwa potongan hak dalam masalah muamalah itu sesuai dengan persyaratan yang dibuat. Dan kemarin sudah kita sampaikan penjelasan tentang kaidah ini. Jika ada orang yang membuat kesepakatan dan kesepakatan itu keluar dari urf yang berlaku di masyarakat, maka yang dijadikan sebagai acuan adalah kesepakatan. Seperti kemarin masalah gaji. Ya, ada orang yang bekerja di sebuah perusahaan dan dia dibayar di bawah UMR. Maka harus ditetapkan di awal ketika dia masuk kerja. Disampaikan, saya kalau gaji kamu sesuai dengan UMK atau sesuai dengan UMR, saya nggak sanggup. Maka saya bisa gaji sekian, dan itu di bawah UMR. Jika calon karyawan ini setuju pada saat dia pendaftaran mau masuk kerja, maka terikat dengan kesepakatan itu dan dia tidak boleh nuntut di belakang. Kemudian perkataan Umar ini menjadi salah satu kaidah yang sangat penting dalam ketentuan membuat kesepakatan. Umar bin Khattab juga menyampaikan satu kaidah tentang masalah ijtihad. Tilka ala ma qadaina wa hadhihi ala ma qadaina. Jadi ceritanya ada orang yang datang kepada Umar minta untuk diputuskan kasusnya. Lalu Umar memutuskan kasusnya dengan keputusan B. Kemudian orang ini merasa terheran. Loh, dulu kau memutuskan dengan keputusan A. Sekarang kenapa kau putuskan dengan keputusan B? Ada yang berbeda. Maka Umar Ibn Khattab mengatakan, tilka ala ma qadaina wa hadhihi ala ma qadaina. Yang itu keputusan saya dulu, yang ini keputusan saya sekarang. Sehingga sama-sama keputusan. Namun itu yang dulu, ini yang sekarang. Kaidah ini menjadi landasan bagi para ulama untuk menetapkan kaidah al-ijtihadu la yanqudu bil ijtihad. Yang namanya ijtihad itu tidak dibatalkan dengan ijtihad. Sehingga ijtihad ulama satu, dia punya dua ijtihad. Ijtihad A, ijtihad B. Ijtihad B yang itu merupakan ijtihad yang kedua, belum tentu lebih benar dibandingkan ijtihad A. Karena ini sama-sama ijtihad. Dan ijtihad itu kan upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk mendekati aturan syariat, untuk mendekati dalil, agar bisa dihasilkan hukum sesuai dengan pemahaman yang dia miliki. Sehingga seperti kemarin kita sampaikan ilustrasi yang disampaikan oleh Al-Ghazali dalam kitab beliau Al-Mustasfa. Usul fikih itu ibarat orang mengambil buah di sebuah pohon.
Pohon itu adalah sumber buah, dan itulah dalil. Buah itu adalah hukum yang dihasilkan oleh dalil. Bagaimana cara memetik hukum ini? Harus ada orang yang memetiknya. Orang ini namanya apa? Mujtahid. Metode dia memetik disebut dengan metode ijtihad. Sehingga berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain ketika dia memetik sebuah buah. Dia memetik buah di pohon. Ada yang pakai gantang, ada yang pakai genter ya. Ada yang pakai kayu, ada yang pakai jaring, ada yang pakai A, pakai B dan seterusnya. Dan itu bisa menentukan perbedaan hasil. Nah, cara dia memetik dengan cara A, cara B, cara C, itu kembali kepada kaifiyatul ijtihad. Bagaimana cara berijtihad. Dan tentu saja cara A tidak lebih unggul dibandingkan cara B tidak lebih unggul dibandingkan cara C. Karena semuanya adalah pendekatan ijtihad. Contoh penerapannya. Ketika ada ulama yang memiliki pendapat A di masa silam, kemudian dalam perjalanannya dia memilih pendapat B, maka tidak serta-merta pendapat A menjadi batil dan tidak berlaku. Karena baik pendapat A maupun pendapat B masing-masing adalah hasil ijtihad yang sama-sama memiliki peluang benar dan salah. Untuk itulah pendapat Imam Syafi'i, qaul qadim, pendapat lama, ketika beliau berada di Irak. Pendapat Imam Syafi'i ketika beliau berada di Irak, yang disebut dengan qaul qadim, tetap disebutkan oleh para ulama Syafi'iyah, meskipun beliau telah memiliki qaul jadid, pendapat yang baru setelah beliau pindah ke Mesir. Baik, Anda bisa perhatikan bagian ini. Jadi di Mesir itu termasuk di antara negara yang di situ banyak mengadopsi mazhab Syafi'i. Karena Imam Syafi'i rahimahullah pernah tinggal di Mesir dan bahkan beliau meninggal di Mesir. Meskipun di situ juga dominan mazhab Maliki. Lalu mazhab Maliki kemudian geser ke arah barat, ke daerah Maroko, ya, Maghrib, kemudian ke daerah Libya, Aljazair dan sekitarnya. Sementara Mesir dulunya banyak menganut mazhab Maliki atas jasa Ibnul Qasim. Ibnul Qasim muridnya Imam Malik yang belajar kepada Imam Malik dalam kurun waktu 16-an tahun. Kemudian pulang ke Mesir dan beliau banyak menyampaikan fikihnya Imam Malik rahimahullah. Nah, yang terjadi ketika Imam Syafi'i pindah ke Mesir, beliau mendapatkan ilmu baru. Dan salah satu di antara yang memberikan pengaruh terhadap Imam Syafi'i ketika di Mesir adalah fikihnya Laits ibnu Sa'ad. Laits ibnu Sa'ad. Laits ibnu Sa'ad termasuk ulama ahli fikih, ahli hadis, dan beliau banyak memberikan pengaruh terhadap perubahan fikihnya Imam Syafi'i. Dan setelah itulah beliau banyak mengganti pendapat lama ketika di Baghdad dengan pendapat yang baru yang disebut dengan qaul jadid. Ketika beliau di Mesir dan beliau menyampaikan pendapat-pendapat yang baru yang berbeda dengan qaul qadim, yang mewakili pendapat qaul jadid, representasi dari pendapat qaul jadid adalah kitab Al-Um. Kitab Al-Um. Dan kitab itu walhamdulillah tercetak, terjaga sampai sekarang, sehingga bisa dipelajari oleh kaum muslimin. Baik jamaah. Yang jadi pertanyaan begini. Kalau kita baca buku-buku ulama Syafi'iyah, nanti Anda akan menjumpai ulama tetap menyinggung atau menyebutkan pendapat Imam Syafi'i di masa silam. Ketika beliau berada di Irak, qaul qadim, pendapat lama. Sehingga itu menunjukkan bahwa para ulama tidak menyikapi pendapat lama Imam Syafi'i menjadi tidak berlaku. Dan ada satu kaidah, al-ilmu la ya'rifu al-jumud. Ilmu itu tidak mengenal kebekuan. Sehingga sangat memungkinkan bagi seorang ulama untuk mengalami perubahan ijtihad. Dan itu tidak disebut ini ulama mencela-mencela.
atau ulama tidak konsisten, atau dengan sebutan yang lainnya. Banyak ulama di masa silam seperti itu. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengalaminya. Maka beliau sampaikan, tilka ala ma qadaina wa hadhihi ala ma qadaina. Ini menurut kesimpulan keputusan kami sekarang, yang dulu menurut keputusan kami dulu. Ini ijtihad kami sekarang, itu ijtihad kami dulu. Sehingga dua-duanya sama-sama ijtihad. Ada salah satu kawan yang beliau tergabung dengan ormas di Indonesia, yang ormas itu banyak dipermasalahkan oleh masyarakat. Ormas ini mengkritik Syekh Albani rahimahullah, dan dia kumpulkan banyak sekali penilaian Syekh Albani yang berbeda. Di buku ini disahihkan, di buku ini hadisnya didhaifkan, di buku ini dinilai hasan, di buku ini dinilai dhaif. Kadang dhaif disahihkan, kadang sahih didhaifkan. Itu sampai dikumpulkan. Dan sempat dia tunjukkan ke saya, ini salah satu di antara bukti kalau Syekh Albani itu nggak konsisten. Di sini disahihkan, di sini didhaifkan. Di sini dinilai hasan, di sini dinilai dhaif. Ini dhaif, ini awalnya mendhaifkan, sekarang mensahihkan. Ini gimana ini? Nggak konsisten. Lalu kita sampaikan bahwa al-ilmu la ya'riful jumud. Namanya ilmu itu tidak mengenal istilah beku. Sehingga ketika di buku ini beliau nilai itu sahih. Itu adalah hasil ijtihad beliau ketika beliau menulis buku tersebut. Di buku yang lain beliau menulis itu dhaif. Itu adalah hasil ijtihad beliau setelah beliau mengetahui dan mendapatkan tambahan ilmu. Sehingga itu tidak disebut ini sikap yang tidak konsisten, tidak mencela-mencela. Imam Syafi'i memiliki kondisi yang sama, bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memiliki kondisi yang sama. Dan sekali lagi, tidak kita sebut ini tindakan yang tidak konsisten. Karena yang namanya ijtihad itu sangat mungkin untuk mengalami perubahan. Baik. Maka sebagaimana ini berlaku ketika ijtihad itu bersumber dari satu orang, ini juga berlaku ketika ijtihad itu bersumber dari beberapa orang. Sehingga ulama A berpendapat seperti ini, ulama B berpendapat seperti ini, ulama C berpendapat seperti ini. Ijtihadnya ulama A tidak lebih tinggi derajatnya dibandingkan ijtihadnya ulama B, karena semuanya berijtihad. Dan mereka kelasnya sama, sama-sama ulama. Sehingga misalnya Abu Hanifah beda pendapat dengan Imam Malik, Imam Malik beda pendapat dengan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i beda pendapat dengan Imam Ahmad, beda pendapat lagi dengan Sufyan Ats-Tsauri, beda pendapat lagi dengan Al-Auza'i, dan beberapa deretan ulama yang lainnya. Ya, kita akui ini semuanya adalah hasil ijtihad, dan ijtihad tidak membatalkan ijtihad yang lain. Berarti apakah berarti semua pendapat itu benar? Jawabannya bukan demikian. Kesimpulan ini juga keliru. Baik, coba kita bantu dengan tulisan ya. Baik jamaah, kita sekarang sedang belajar dalam menilai. Belajar menilai ijtihad. Apa itu ijtihad? Ijtihad adalah upaya memahami dalil agar bisa disimpulkan hukum. Untuk bisa menyimpulkan hukum dari dalil. Sudah? Anda garis bawahi kalimat upaya. Anda garis bawahi kata upaya. Yang namanya upaya itu berarti wahyu atau bukan? Bukan. Tapi apa? Usaha yang dilakukan oleh
manusia. Dan namanya usaha bisa berhasil, bisa gagal. Namanya usaha, namanya upaya atau usaha, ada dua kemungkinan, bisa berhasil, sebaliknya kemungkinan yang kedua bisa gagal. Baik. Yang dimaksud berhasil berarti gimana, Pak? Kalau dalam ijtihad berarti sesuai kebenaran. Sesuai kebenaran. Sebaliknya kalau gagal gimana? Kebalikannya berarti tidak sesuai kebenaran. Tidak sesuai kebenaran. Baik. Kalau dia tidak sesuai kebenaran, apakah berdosa? Apakah berdosa? Jawabannya, Nabi SAW telah memberikan jaminan dalam sebuah hadis, idza ijtahadal hakim, idza hakamal hakim fajtahada fa asaba falahu ajran, wa idza hakama fajtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Nabi SAW bersabda, ketika ada seorang ulama yang mau menetapkan hukum, lalu dia beristihad. Ternyata istihadnya benar, maka dia mendapatkan pahala berapa? 2. Sehingga kalau berhasil sesuai kebenaran di sini 2 pahala. Wa idza hakama fajtahada fa akhta'a, dan jika dia menetapkan hukum lalu dia beristihad ternyata salah, maka dia falahu ajrun wahid, dia tetap mendapatkan 1 pahala. Baik. Acuan kita ini ya. Hadis ini, dan hadisnya hadis sahih riwayat, kalau tidak salah riwayat Muslim. Baik. Siapa yang beristihad dan dia betul, dia dapat 2 pahala. Siapa yang beristihad dia gagal, dia dapat 1 pahala. Berarti dosa enggak? Dosa tidak? Tidak dosa. Kenapa tidak dosa? Ya, kalau ijtihad itu harus benar, berarti dia sama dengan Nabi. Kalau semua ijtihad itu harus benar, berarti manusia ini sama dengan Nabi. Ulama A, B, C, D, ada sekian puluh ulama, semuanya beristihad. Ini benar semuanya, Nabi semuanya. Dan itu tidak mungkin. Karena itulah, mengingat ijtihad tidak mungkin pasti benar, maka siapa yang beristihad salah, dia dosanya dimaafkan. Karena kalau dia berdosa, nggak ada yang mau beristihad. Wah, ini saya tidak tahu peluang benar dan salahnya besar. Sehingga kalau saya beristihad saya salah, saya tidak mau istihad. Nanti jadinya ulama berdosa semua. Karena yang namanya manusia memungkinkan untuk pernah beristihad salah. Kok bisa, Pak? Nah, kalau dia benar semua kan yang pasti Nabi. Ya. Yang namanya ulama, siapapun dia, Anda sebutkan siapa nama ulamanya. Mau siapa? Ulama yang paling Anda kagumi misalnya. Oh, Imam Syafi'i. Pernah nggak Imam Syafi'i salah? Pasti pernah. Loh, kok bisa kamu menyalahkan Imam Syafi'i? Bukan begitu. Beliau itu manusia biasa, bukan Nabi. Dan semua manusia yang bukan Nabi mungkin benar, mungkin salah. Sebagaimana perkataan Imam Malik, ya, setiap perkataan manusia bisa diterima dan bisa ditolak illa sahib hadzal kubur, kecuali pemilik makam ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Syafi'i juga pernah mengatakan, apabila kau menjumpai sebuah hadis yang itu bertolak belakang dengan pendapatku, maka lemparkan pendapatku ke tembok dan ambil hadis itu. Dan beliau juga mengatakan, idza sahhal hadits fa huwa madhhabi. Kalau ada hadis yang sahih, maka itulah pendapatku. Artinya tinggalkan ucapanku dan ambil hadis sahih itu. Sehingga semua ulama memungkinkan untuk mengalami kesalahan dalam beristihad. Karena kalau ada ulama yang pasti benar 100%, dia Nabi. Padahal tidak ada manusia biasa yang pasti benar 100%. Artinya apa? Konsekuensi ijtihad, ya, konsekuensi
ijtihad adalah pasti pernah salah gitu ya. Pasti pernah salah. Nah, kalau pasti pernah salah kok berdosa, nanti nggak ada ulama yang selamat dari dosa ijtihad. Padahal ini sifatnya upaya, dan yang namanya upaya atau usaha itu ada dua kemungkinan, bisa benar, bisa salah. Baik. Karena itulah jamaah, Islam memberikan kelonggaran, memberikan keringanan ya. Bahwa siapa yang gagal ketika beristihad, maka dia tetap mendapatkan satu pahala, sementara doanya dimaafkan sebagai bentuk keringanan yang Allah berikan bagi para hambanya, karena dia beristihad. Dan manusia tidak tahu hal yang gaib. Tayyib. Kemudian, karena semua punya potensi benar dan salah, ya, semua punya potensi benar dan salah, maka muncul kaidah ijtihad tidak lebih dominan dibandingkan ijtihad. Maksudnya, ijtihad 1 tidak lebih mulia dibandingkan ijtihad 2, kan karena sama-sama ijtihad. Sehingga ijtihad 1 dari ulama 1, ijtihad 2 dari ulama 2, dan begitu seterusnya. Tidak ada kaidah ijtihad 1 lebih mulia dibandingkan ijtihad 2. Artinya begini, pendapat Imam Syafi'i itu lebih mulia dibandingkan pendapat ulama yang lain. Ya nggak bisa seperti itu. Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik. Beliau juga muridnya Muhammad Ibnul Hasan. Muhammad bin Hasan muridnya Abu Hanifah. Sehingga kalau kita punya kaidah ijtihadnya ulama fulan selalu lebih mulia dibandingkan ulama yang lain, berarti ulama fulan ini selalu mengalahkan gurunya dan guru-gurunya. Dan itu tidak mungkin. Makanya tidak ada kaidah ijtihad 1 lebih dominan atau lebih mulia dibandingkan ijtihad yang lain. Semuanya punya derajat sebagai ijtihad. Sudah? Semuanya punya derajat sebagai ijtihad. Karena semuanya punya peluang. Di sini bisa benar, bisa salah. Ini juga sama. Bisa benar, bisa salah. Semuanya punya peluang. Sebagaimana pula yang berlaku di negara kita. Ustadz Fulan, beliau doktor, berpendapat A. Ustadz Fulan, beliau juga doktor, berpendapat B. Anda tidak boleh mengatakan, pokoknya kalau dari ijtihad Fulan, Ustadz Fulan itu lebih mulia, lebih tinggi derajatnya. Nggak bisa kayak gitu. Ini sama-sama hasil dari ijtihad. Nah, terus yang jadi pertanyaan, apakah berarti semua ijtihad itu benar? Apakah berarti semua benar? Apakah berarti semua benar? Jawabannya, ini juga kesimpulan yang nggak benar. Kalau semuanya benar, mustahil. Ijtihad 1 bilang A, ijtihad 2 bilang B. Kalau semuanya benar, gimana kebenaran kok macam-macam kayak gini? Padahal kebenaran hanya satu. Paham ya? Jadi kita ulang. Semoga Anda tidak kesulitan untuk memahami. Ijtihad 1 dengan ijtihad 2. Ijtihad 1 tidak lebih mulia dibandingkan ijtihad 2 ataupun sebaliknya. Artinya semuanya kita dudukkan sebagaimana ijtihad. Ijtihad 1 ya ijtihad. Ijtihad 2 juga ijtihad. Nah, tidak ada yang lebih mulia dibandingkan yang lain. Kita hargai semuanya. Tapi apakah semua benar? Jawabannya tidak. Tidak mungkin kalau semua benar. Kalau semua benar berarti kebenaran itu bertolak belakang nanti. Misalnya Ustadz Fulan mengatakan haram. Ustadz Fulan mengatakan boleh. Antara haram dan boleh kok dua-duanya benar, itu tidak mungkin. Padahal Allah dengan tegas mengatakan dalam Al-Quran, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Andaikan Al-Quran itu turun dari selain Allah, maka engkau akan jumpai ada banyak perselisihan di dalamnya.
Artinya tidak mungkin kebenaran itu berbilang. Ya, jawabannya apakah semuanya benar? Kita katakan yang benar hanya satu. Yang benar hanya satu. Kenapa? Karena tidak mungkin kebenaran bertolak belakang. Karena tidak mungkin kebenaran itu bertolak belakang. Yang satu mengatakan iya, yang satu mengatakan no, itu kan tidak mungkin. Makanya kalau ada banyak ijtihad yang berbeda-beda, kita jangan mengatakan semua pendapat ini benar, keliru. Kalau semua pendapat ini ijtihad, itu kalimat yang benar. Ya. Semua pendapat ini adalah ijtihad. Kalaupun benar, pelakunya dapat 2 pahala. Kalaupun salah, pelakunya dapat 1 pahala. Sehingga semuanya dihargai sebagai usaha baik untuk menuju kebenaran. Baik. Lah terus kalau yang benar hanya satu, tanggung jawab kita gimana? Padahal kan ada banyak pendapat. Nah, di saat itulah Anda punya tugas ya. Anda punya tugas, yaitu memilih pendapat yang apa? Yang menurut Anda lebih mendekati kebenaran. Lebih mendekati kebenaran. Acuannya apa? Acuannya firman Allah Ta'ala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kalian beda pendapat dalam satu masalah, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga ketika kita dihadapkan pada banyak ijtihad, maka kita punya tugas, yaitu silahkan Anda pilih pendapat mana yang lebih mendekati kebenaran. Sehingga inilah ijtihadnya orang awam. Jadi kita juga berijtihad ya. Ijtihad orang awam. Maksudnya gimana Pak ijtihad awam? Ijtihad awam karena dia nggak bisa menggali langsung dari sumber, maka dia hanya bisa menyimpulkan dari keterangan para ulama atau para ustadz. Dia kumpulkan, Ustadz A mengatakan boleh, Ustadz B mengatakan makruh, Ustadz C mengatakan boleh bersyarat, Ustadz D mengatakan haram mutlak. Baik, dari sekian ini saya timbang alasan ini, alasan-alasan. Baik, itulah cara kita sebagai para pengikut ya, dalam berijtihad untuk mengambil mana yang pendapat yang paling mendekati. Wah, Masya Allah Pak Ustadz, gimana wong ijtihad saja nggak ngerti apalagi menilai ijtihad orang nih. Ini lebih nggak ngerti lagi. Ngertinya cuma ditampung. Ustadz Fulan mengatakan boleh, Ustadz Fulan mengatakan haram, dan ngertinya cuma itu. Nah, kalau Anda masih bingung untuk mengambil sikap karena kesulitan menilai pendapat, betul sekali ya, dan itu sangat mungkin terjadi pada diri kita, maka yang bisa kita lakukan adalah silahkan ikuti pendapat yang menurut Anda berasal dari orang yang lebih ahli. Kalau saya perhatikan Ustadz A, B, C ini, oh insya Allah kalau dalam masalah ini beliau yang lebih ahli. Dalam masalah ini beliau yang lebih ahli. Terus Anda ikuti itu. Wah, kalau sama-sama ahli gimana? Nah, itu nggak bisa diundi. Tapi Anda bisa mengambil prinsip kehati-hatian. Saya lebih cenderung kepada pendapat ini, semoga lebih hati-hati. Karena sekali lagi, pernah kita tegaskan ini di pertemuan sebelumnya, bahwa mengambil pendapat nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Sehingga tidak boleh ngawur. Saya mau yang ini saja. Kenapa? Ini sesuai dengan jualan saya. Wah, itu tidak bisa. Masya Allah, itu bahaya itu. Ini yang sesuai dengan kepentingan saya itu juga nggak bisa. Anda akan mempertanggungjawabkan ketika di akhirat pada saat mengambil pendapat. Baik, ini pelajaran yang
bisa kita simpulkan dari keterangan Umar bin Khattab, al-ijtihadu la yanqudu bil ijtihad. Kemudian Umar juga pernah mengirim surat kepada Abu Musa al-Asy'ari. Surat yang terkenal diberi penjelasan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya dalam penjelasan kitab I'lamul Muwaqqi'in. Di kitab I'lamul Muwaqqi'in, Ibnu Qayyim menjelaskan suratnya Umar itu kepada Abu Musa dan jadi satu kitab ya, Masya Allah. Bercerita tentang bagaimana kaedah berfatwa, kaedah dalam beristihad, kaedah dalam memahami kasus di lapangan, kemudian gimana menerapkan kasus itu dengan benar. Ya. Di antara cuplikan perkataan Umar adalah i'rifil amthala wal ashbah, thumma qis al-umura indaka, fa'mid ila ahabbiha ilallahi wa ashbahiha bil haqqi fima tara. Kenali yang semisal dan yang sama, yang mirip. Lalu analogikan dengan aturan yang kamu miliki. Ini saran apa ini? Metode kias. Ini saran metode kias. Kenali yang semisal, lalu samakan hukumnya. Sandarkan kepada apa yang menurut kamu lebih Allah cintai dan lebih mendekati kebenaran. Sehingga ketika beristihad, Abu Musa dikasih pesan oleh Umar, coba kalau kamu menemukan kasus yang baru, kenali dengan yang mirip, yang sama, kemudian nanti dekatkan dengan hukum yang menurut kamu lebih dicintai oleh Allah, dalam arti lebih sesuai dalil. Selanjutnya, perjalanan kaidah fikih di masa tabi'in. Di sini kita menjumpai ada beberapa athar yang dijadikan kaidah fikih oleh para ulama sekarang. Seperti keterangan Al-Qadhi Shuraih. Dalam riwayat Bukhari, beliau mengatakan, man syarata ala nafsihi ta'ian ghaira mukrahin fahuwa alaih. Siapa yang mensyaratkan sesuatu yang merugikan dirinya. Man syarata ala nafsihi. Siapa yang mensyaratkan sesuatu yang merugikan dirinya tanpa dipaksa, maka dia harus memenuhinya. Kaidah ini merupakan landasan dibolehkannya klausul penalti atau dalam kontrak apabila terjadi one prestasi. Ya. Sehingga kamu kalau nggak bisa menyerahkan tepat waktu, kena denda ya, 10% dari total nilai proyek. Siap. Nah itu kan berarti mensyaratkan yang syaratnya apa? Merugikan dirinya sendiri. Kalau dia telat. Dan dia bersedia. Ketika dia lakukan itu tanpa paksaan, maka denda wan prestasi di sini hukumnya diperbolehkan. Baik. Ulama memberikan rincian untuk masalah denda wan prestasi. Denda wan prestasi ini dalam istilah kajian fikih muamalah sering disebut dengan asyartu al-jazai. Asyartul jazai. Dendawan prestasi. Nah, dendawan prestasi ini ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Berdasarkan keterangan Al-Qadhi Shuraih rahimahullah, dan beliau ulama tabi'in, dan tabi'in termasuk salaf ya, karena mereka muridnya para sahabat. Man syarata ala nafsihi ta'ian ghaira mukrahin fahuwa alaih. Siapa yang mensyaratkan sesuatu, dengan bahasa lain siapa yang menyepakati sebuah kesepakatan, sebuah persyaratan yang merugikan dirinya dan itu tidak dipaksa, ghairu mukrahin, tanpa dipaksa, fahuwa alaih, maka dia wajib memenuhinya. Ya. Contohnya dendawan prestasi.
Kalau saya gagal menyerahkan hasil ini tepat waktu, nanti saya kena denda 10%. Deal, tanda tangan dia di kontrak itu. Berarti ini terikat, ya. Denda prestasi ini mengikat baginya. Nah, para ulama mengatakan, dan ini ada dalam salah satu qoror, ya, keputusan Majma' Fiqih Islami, bahwa denda ini boleh selama akad asalnya bukan qard, bukan utang, ya. Kalau akad asalnya qard, tidak boleh. Baik. Contoh, Pak, akad asalnya yang bukan qard, yang bukan utang, contohnya apa? Contohnya akad istisna. Istisna itu akad apa? Akad pesan dibuatkan barang. Sehingga A pesan ke produsen, tolong buatkan baju. Mau saya pakai untuk walimahan tanggal 10 Oktober. Lalu dia buat baju yang akan dipakai oleh si A. Perjanjiannya, jika kau gagal menyerahkan tanggal 9 Oktober, deadline-nya 9 Oktober, maka kamu nanti saya denda 10% atau misalnya 50% dari harga baju. Siap, deal, tanda tangan kontraknya. Nah, saat produsen ini gagal menyerahkan di tanggal 9, berarti dia kena denda, dan itu boleh karena akad asalnya adalah akad istisna. Contoh yang lain, akad asalnya akad ijarah. Berarti bukan akad qard, ya. Akad asalnya adalah akad ijarah, akad sewa. Boleh nggak ada dendawan prestasi? Boleh. Mas, mobil ini kan 1 hari, ya. Kalau Bapak telat 1 jam, denda sekian. Boleh, deh? Boleh. Jadi kalau kamu telat masuk ke garasi 1 jam 50.000, 2 jam berapa? 75.000. Sehingga dendanya bisa lebih tinggi dibandingkan harga sewa. Sewa sehari, misalnya 1 hari berapa? 300. Telat 1 jam itu 50.000. 1 jam 50.000. Nah, ini kan tidak seimbang, ya. Tidak proporsional dengan 300.000. Padahal 300 itu 24 jam. Ini 1 jam 50.000. Nah, boleh nggak kayak gini? Ini namanya dendawan prestasi. Berdasarkan keterangan Al-Qadhi Syurai, jika itu dinyatakan di depan dan dia sepakat, boleh. Makanya para rental, ya, ayyuha sahibur rental. Nah, para rental, kalau misalnya mau menetapkan denda seperti ini, sampaikan di depan. Pak, ini ada aturan loh, Pak. Kalau nanti telat masuk garasi 1 jam, 50.000. Anda telat menyerahkan STNK, sekian puluh ribu. Baik. Kemudian ada keterangan Abu Kilabah Al-Jarmi, ya, Abdullah bin Zaid Al-Jarmi, juga seorang ulama tabi'in. Ar-ribahu ala mashtarata alai. Pembagian keuntungan itu sesuai yang disepakati kedua belah pihak. Dan ini jadi kaidah dalam masalah bagi hasil, ya. Sehingga mau 50-50, 40-60, atau berapa? Misalnya 70-30, bebas, ya. Ada banyak sekali pertanyaan yang disampaikan ke saya. Pak, kalau bagi hasil yang syar'i itu berapa sih? Apakah 50-50, 50%, 50%? Ataukah 40-60? Atau berapa? Ya, saya sampaikan ini masalah teknis. Kalau masalah teknis itu sesuai kesepakatan. Dan ini jalan sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Qadhi, sebagaimana dinyatakan oleh Abu Kilabah Al-Jarmi. Ar-ribahu ala mashtarata alaih. Yang namanya keuntungan itu sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Baik.
Walhamdulillah. Selanjutnya kita beralih ke perjalanan kaidah fikih di masa ulama madhab. Perkembangan ilmu kaidah fikih di masa ulama madhab lebih kelihatan dibandingkan di masa sebelumnya. Karena ilmu fikih sudah lebih matang, lebih kelihatan. Dan seperti yang pernah kita sampaikan, ilmu itu semakin mengerucut, dia semakin detail, semakin sempurna. Dalam arti semakin banyak cabangnya. Pada abad keempat Hijriyah, Abu Hasan Al-Karkhi yang wafat tahun 340 Hijriyah, masuk abad 4, mengumpulkan 39 kaidah fikih mazhab Hanafi dalam satu buku kecil yang sebelumnya dikumpulkan oleh Abu Thahir Ad-Dabbas. Lalu diikuti oleh Abu Zaid Ad-Dabusi yang wafat 430 Hijriah. Dalam bukunya yang dikenal dengan Ta'sisun Nadhar. Dalam mazhab Syafi'i, Abu Sa'ad Al-Harawi yang wafat tahun 488 Hijriah menukil 5 kaidah induk dari Abu Thahir Ad-Dabbas. Dari sinilah para ulama setiap mazhab berlomba-lomba untuk menulis serta mengembangkan kaidah fikih dalam mazhab mereka masing-masing. Dan sampai akhirnya kaidah fikih itu jumlahnya ribuan. Bahkan ada sebagian ulama yang mengumpulkan kaidah fikih dalam satu ensiklopedi yang berisi 4.192 kaidah. Ini saya sebutkan di halaman 28 ya. Ensiklopedi kaidah fikih terbesar yang pernah saya tahu. Dan guru saya Al-Ustadz Aris Munandar punya buku ini. 13 jilid ya. Berisi 4.192 kaidah. Baik, sekarang kita baca satu cuplikan sejarah yang menarik bersama ulama pelit ilmu. Bisa bantu untuk dibaca? Silakan dibaca. Bersama ulama pelit ilmu. Al-Qadhi Abu Sa'id Al-Harawi menceritakan, seorang ulama Hanafiyah di daerah Haroh menyampaikan informasi kepadanya bahwa Imam Abu Thahir Ad-Dabbas, seorang ulama Hanafiyah yang tinggal di seberang sungai, bisa menyimpulkan semua pendapat Abu Hanifah ke dalam 17 kaidah. Mendengar informasi ini, Al-Qadhi Abu Sa'id Al-Harawi langsung melakukan safar untuk menemui Imam Abu Thahir Ad-Dabbas. Imam Abu Thahir adalah seorang yang buta, dan beliau memiliki kebiasaan mengulang-ulang 17 kaidah fikih itu setiap malam di masjid setelah sholat Isya. Hanya saja ada yang unik dari Imam Abu Thahir. Beliau dikenal sebagai ulama yang sangat pelit ilmu. Beliau tidak ingin seorang lain bisa dengan mudah mendapatkan ilmu dari hasil penelitian yang beliau lakukan. Karena itu, beliau tidak ingin ada seorang pun yang mendengar 17 kaidah yang selalu beliau baca setiap malam. Sehingga kaidah ini baru beliau baca setelah semua jamaah sholat Isya keluar dari masjid. Mengetahui hal ini, Al-Qadhi Abu Sa'id Al-Harawi tidak patah arang. Beliau pun ikut sholat jamaah Isya di masjid itu. Seusai sholat, beliau tidak keluar masjid, namun beliau bersembunyi dengan berselimut karpet masjid. Setelah dirasa sepi, Abu Thahir menutup pintu masjid dan beliau mulai mengulang hafalan 17 kaidah tersebut dengan suara cukup keras, sehingga bisa didengar seisi masjid. Akan tetapi, qadarullah, seusai Abu Thahir membacakan 7 kaidah, Al-Harawi yang berselimut karpet tadi mengalami batuk. Abu Thahir kaget, ternyata ada yang mencuri dengan hafalan kaidahnya. Beliau langsung mendekati suara batuk itu dan memukul Al-Harawi serta menyuruhnya keluar masjid. Kemudian beliau menghentikan kegiatan mengulang hafalan kaidah lanjutannya di malam itu.
Selanjutnya, pulanglah Abu Sa'id Al-Harawi menemui teman-temannya, dan beliau menyampaikan 7 kaidah yang telah beliau dapatkan. Di antara ulama yang mengambil 7 kaidah ini adalah Imam Al-Qadhi Husain, salah seorang ulama besar mazhab As-Safiyah. Syafi'i. As-Safiyah. Syafi'iyah. As-Safiyah. Dalam buku Al-Ashhab wa Al-Ashhab Al-Ashbah wa An-Nadhir wa Nadhair Al-Suyuti halaman 7. Baik. Cerita ini disebutkan oleh As-Suyuti di kitab beliau Al-Ashbah wa Nadhair, dan itu salah satu kitab qawaid fiqhiyah dalam mazhab Syafi'i. Dan kita bisa lihat bagaimana ya perjalanan ulama dalam belajar. Dan kadang ada ulama yang modelnya seperti Abu Thahir Ad-Dabbas. Nggak mau ada orang yang bisa dengan mudah mendapatkan ilmunya. Makanya dia termasuk di antara yang pelit ilmu. Mungkin salah satu di antara alasannya adalah agar ilmu ini tidak kepegang oleh orang yang belum saatnya untuk mengenalnya. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berpesan seperti itu. Innaka la tuhadditsu qauman la tablughu uquluhum illa kanat alaihimul fitnah. Bisa jadi kalian menyampaikan satu pembicaraan, satu pembahasan kepada masyarakat yang itu tidak bisa dijangkau oleh logika mereka, maka itu menjadi sumber fitnah. Ya. Ustadz Fulan bahas masalah ini, jamaahnya nggak ngerti. Akhirnya malah ribut di tengah jamaah. Wallahu a'lam, mungkin latar belakang yang dilakukan oleh Abu Thahir Ad-Dabbas seperti itu. Ini nanti kalau didengar banyak orang, ada orang yang mendengarnya tapi dia nggak ngerti maksudnya, padahal itu kaidah, dan kaidah itu satu hal yang sangat penting karena nanti ada banyak turunan, bisa dipakai untuk menyelesaikan banyak hal, banyak kasus fikih. Maka beliau tidak ingin ada sembarang orang yang bisa mendengarnya. Sementara beliau harus mengulang kaidah itu dalam rangka mempertahankan hafalan, disebabkan Abu Thahir Ad-Dabbas ini adalah orang yang buta. Sampai akhirnya Al-Qadhi Abu Sa'ad, kalau di sini ditulis Abu Sa'id ya, yang lebih tepat Abu Sa'ad Al-Harawi rahimahullah. Dan beliau ulama mazhab Syafi'iyah. Beliau berusaha untuk bisa mendapatkan kaidah itu. Akhirnya dengan upaya yang beliau lakukan tadi, sampai harus berselimut karpet, bersembunyi, namun qadarullah batuk. Akhirnya beliau gagal mendapatkan semuanya dan baru berhasil mendapatkan 7 kaidah. Nah, 7 itu apa saja? Di ceritanya As-Suyuti tidak disebutkan. Tayyib. Dan kemudian setelah itu dilakukan 7 itu disampaikan ke yang lain, dan kemudian banyak ulama yang menggali lagi sampai akhirnya kaidah itu berkembang. Ensiklopedia kaidah fikih terbesar yang saya tahu ya. Buku ini dianggap buku pertama kali dalam sejarah fikih Islami. Dan penulisnya juga mencantum atau di sampul buku juga dicantumkan seperti itu. Ya. Pertama kali dalam sejarah fikih, buku pertama kali dalam sejarah fikih, salah satunya adalah buku ini. Buku yang mengumpulkan kaidah fikih dalam satu ensiklopedia khusus memuat 4.192 kaidah. Disajikan berdasarkan urutan abjad hijaiyah, dimulai dari huruf hamzah sampai huruf ya. Tercetak dalam 13 jilid tebal. Buku itu berjudul Mausu'ah Al-Qawaid Fiqhiyah, yang jika kita terjemahkan berarti ensiklopedia kaidah fikih. Penulisnya adalah Dr. Muhammad Siddiqi bin Ahmad Al-Burnu Abul Harith Al-Ghazi. Saat ini beliau adalah pengajar di Universitas King Saud di Riyadh, ya. Dan juga di Al-Qasim University di Buraidah untuk mata kuliah Syariah dan Usuluddin. Beliau dilahirkan di Gaza pada tahun 1931 Masehi.
kemudian pindah dari satu negara ke negara yang lain untuk menyempurnakan jenjang kuliahnya, dan saat ini beliau tinggal di Arab Saudi. Baik, karya yang luar biasa ya. Dari 4.192 kaidah. Yang sudah kita punya berapa? Kalau di buku ini, di buku saya ini hanya menyebutkan sebagian kecil. Sehingga tidak, kalau dibandingkan dengan buku kaidah yang lain, ya tidak sebanding ya. Wallahu ta'ala alam. Semoga menyemangati kita untuk belajar kaidah fikih. Dan kalaupun di tahap awal mungkin Anda mengalami kesulitan, saya kok nggak paham, nggak dong, dan seterusnya, mohon untuk tidak mutung ya, tidak patah arang, tetap semangat, bertahan. Insya Allah kalaupun saat ini tidak paham, semoga nantinya dikasih pemahaman oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi muqaddimah yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Dan bagi Anda yang mau bergabung, kami persilahkan di nomor 0812 2444 3344. Baik. Silahkan. Silakan Bapak. Dan bagi Anda yang mau Silakan. silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon volume televisinya dikecilkan Bapak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Saya mau tanya Pak, kalau jadi saya baru buka toko di marketplace. Nah, di toko itu saya punya barang. Nah, tapi saya ingin supaya barang tersebut kelihatan ada yang sudah beli. Jadi saya beli barang tersebut, tapi saya kasihkan ke orang lain jadi seperti hadiah gitu, Pak. Boleh nggak? Baik. Cukup Bapak? Cukup. Nah. Wallahu ta'ala alam. Jika ini manipulasi yang secara hukum tidak boleh, maka Anda tidak boleh melakukannya. Karena ini jadinya nggak sehat, dan bisa jadi itu termasuk di antara bentuk baik najash. Baik najash itu berpura-pura menawar dalam rangka untuk memancing pembeli, atau berpura-pura membeli sehingga tokonya kelihatan ada yang beli. Itu juga nggak boleh. Kecuali begini, Anda kasih uang ke teman Anda, Pak, ini duit, tolong dipakai beli barang saya di marketplace, pakai uang ini dan barang itu milik Bapak. Insya Allah kalau seperti itu, Anda meminta orang ini untuk beli barang di tempat Anda, semoga tidak jadi masalah, sehingga yang beli bukan Anda tapi orang lain. Wallahu ta'ala alam. Tapi kalau caranya seperti ini, kemudian kita belanja, padahal ngirimnya ke tempat kita sendiri atau kita kasihkan ke orang lain, biar rating kita naik, kami khawatirkan ini masuk dalam kategori jual beli najash. Wallahu a'lam. Nah, silahkan. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ini Ustaz mau tanya tentang fintech Ustaz. Jadi kan sekarang kan banyak ya yang berbasis peer-to-peer lending itu. Iya. Jadi ada yang sudah mengklaim bahwa syariah gitu. Menurut antum gimana Ustaz? Itu aja. Baik. Cukup Bapak. Khair. Wa jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, fintech yang peer-to-peer lending, banyak yang mengklaim itu sudah sesuai syariah. Sekitar 2 tahun yang lalu kalau tidak salah ya, ketika itu saya masih di UFIT, ada beberapa teman dari Jakarta yang dia menyampaikan kalau dia ini adalah tergabung dalam komunitas Asosiasi Fintech Syariah Indonesia, AFSI. Kemudian beberapa diskusi kita lakukan dalam rangka untuk meminta kejelasan seperti apakah fintech syariah.
intinya ya, dalam fintech syariah itu adalah ada orang yang dia sebagai lembaga intermediate yang menyambungkan antara pemilik modal dengan UMKM pemilik usaha. Dan itu kalau menurut keterangan An-Nawawi berarti masuk dalam kategori mudharabah murakkabah, mudharabah bertingkat. Kita coba tuliskan. Jadi kita bicara tentang finance technology, fintech, di mana dalam fintech terutama yang peer-to-peer lending ya, dia pada hakikatnya adalah mengumpulkan masyarakat investor, kemudian nanti dananya disalurkan ke unit usaha. Misalnya UMKM. Berarti fintech di sini posisinya sebagai apa? Lembaga intermediate pertengahan. Masyarakat investor mereka menyalurkan dananya melalui fintech. Setelah fintech ini memaparkan beberapa proyek yang mau dilaksanakan oleh UMKM. Sehingga fintech dia tidak punya unit usaha real. Fintech bukan developer, fintech bukan produsen, fintech bukan perusahaan manufaktur, dan seterusnya. Dia hanya menyalurkan, lalu disalurkan ke UMKM yang sudah bekerja sama dengan fintech tersebut. Ada developer, ada manufaktur, ada perusahaan yang lainnya, dan banyak lagi. Nah, berarti di sini yang terjadi adalah mudharabah murakkabah. Mudharabah bertingkat. Mudharabah bertingkat. Nah, kata An-Nawawi ada di I'anatul Talib, di Raudhatul Talibin ya. Kata An-Nawawi dalam Raudhatul Talibin tentang mudharabah murakkabah, mudharabah bertingkat. Dan ini saya kutip di buku saya Pengantar Permodalan dalam Islam. Beliau mengatakan bahwa pada asalnya mudharib tidak boleh menyerahkan modal mudharabah kepada pihak ketiga, kepada orang lain. Jika mudharib melakukan itu tanpa seizin sahibul mal, ini kalau kita tulis jadinya statusnya kan kayak gini ya. Ini sahibul mal, ini mudharib ya, mudharib satu. Pada asalnya mudharib tidak boleh menyerahkan modal dari sahibul mal artinya pemodal, kepada mudharib yang lain. Kenapa? Ya karena itu amanah yang diberikan kepada mudharib A. Kok mudharib A serahkan ke B, itu kan berarti dia menyerahkan amanah ke orang lain. Sama seperti misalnya, saya percaya sama Rudi. Rudi ini orangnya rajin, ulet, jujur. Tapi dia pengangguran. Akhirnya saya kasih modal kepada Rudi. Rudi, ini ada uang 10 juta. Saya kasihkan ke kamu, tolong gunakan untuk usaha. Berarti saya percaya ke siapa? Ke Rudi. Kok Rudi ternyata serahkan ke Adi. Nah saya belum tentu percaya sama Adi. Saya nggak kenal Adi. Saya nggak ngerti Adi itu siapa. Kemudian portonya gimana, saya tidak ngerti. Kalau Rudi saya percaya. Maka kalau Rudi menyerahkan modal itu ke Adi, itu dianggap oleh An-Nawawi pelanggaran amanah. Tidak boleh kayak gitu. Kecuali jika saya mengizinkan Rudi untuk menyerahkan ke Adi. Paham ini ya? Baik. Sehingga kalau tanpa izin tidak boleh. Karena itu pengalihan amanah. Dan masyarakat investor percaya sama fintech. UMKM saya belum kenal, saya tidak ngerti. Ini kan legal ya. Bahkan dia diawasi OJK dan seterusnya. Anda percaya? Taruh situ. Tapi fintech menyalurkan ke UMKM. Nah ini saya tidak ngerti nih. Ini bisa dipercaya atau tidak? Portofolionya gimana? Saya tidak ngerti. Baik. Tapi kalau masyarakat investor mengizinkan, silahkan kamu nanti salurkan ke UMKM.
Dan itulah yang terjadi ya. Makanya di web fintech tersebut dipamparkan banyak proyek. Ini proyek perumahan, proyek apalagi produksi masker, proyek produksi APD dan yang lainnya. Lalu dibutuhkan dana sekian, orang berbondong-bondong ngasih modal. Berarti masyarakat investor sudah tahu dana itu nantinya akan disalurkan ke UMKM atas informasi yang disampaikan oleh fintech. Berarti posisi fintech di sini bukan lagi mudorib, tapi dia sebagai wakil. Ya. Dan mudorib yang sebenarnya, pengelola yang sebenarnya adalah UMKM. Mudorib pengelola ya. Pengelola yang sebenarnya adalah UMKM. Ini saya tulis jadi M2. Sudah? Ya. Nah, ketika dana itu disalurkan oleh fintech ke UMKM, maka posisi fintech seolah-olah dia menjadi sohibul mal 2. Sehingga di sini kalau kita kasih tanda sohibul mal 1, pada saat masyarakat investor menyerahkan modal ke fintech, dia jadi mudorib 1. Tapi karena dia nggak punya unit usaha real, dia serahkan ke UMKM, maka dia jadi sohibul mal 2, dan ini jadi mudorib 2. Nah, jadinya kan persamaannya kayak gini ya. Sohibul mal 1 menyerahkan ke mudorib 1. Lalu mudorib 1 ini berubah menjadi sohibul mal 2. Kemudian dia serahkan ke mudorib 2. Nah, ini kalau dibuat persamaan jadi gimana? Dicoret yang statusnya mengalami perubahan. Jadilah sohibul mal 1 langsung melakukan akad mudorobah dengan mudorib 2. Hah? Perlu kayak gini nggak? Baik. Terus posisi fintech sebagai apa? Kata Nawawi, dia hanya sebagai wakil. Dan dia berhak untuk mendapatkan ujroh sesuai yang disepakati. Ya. Jadinya wakalah bil ujroh. Sehingga misalnya dari satu proyek ini nanti fintech akan mengambil nilai 2% dari total. Dan itu disepakati, tidak masalah. Yang penting dia hanya dapat ujroh. Dia tidak dapat bagi hasil, tapi dia dapat ujroh. Baik, ini salah satu gambaran umum. Saya belum melihat detailnya. Misalnya fintech punya keterlibatan di UMKM, dia ngasih coach, ya, pendampingan dan seterusnya. Nah itu nanti ada perhitungan yang lain. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Wakaf Madinah Islamic Center memiliki amal yang pahalanya mengalir abadi adalah harapan setiap mukmin yang sadar akan pentingnya amal di akhirat. Yayasan Amal Abadi Indonesia akan membangun Madinah Islamic Center di atas tanah wakaf seluas sekitar 3.600 meter persegi, berlokasi di Dusun Gentan, Jalan Kaliurang, kilometer 10, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Madinah Islamic Center terdiri dari masjid, Madinah Islamic Primary School, studio ANB Official, perpustakaan, lazis, aula serbaguna, wisma asatidzah, dan perkantoran. Salurkan wakaf tunai Anda untuk pembangunan Madinah Islamic Center melalui rekening berikut ini.
Ustadz Ami Nurbaith di channel Ami Nurbaith. Nyalakan notifikasi dengan menekan tombol loncengnya untuk mendapatkan video terbaru di channel ini. Follow Instagram @Ami_Nurbaith. Follow dan like Facebook fanpage Ami Nurbaith. Join Telegram channel ANB Official. Ayo, dukung media dakwah ANB Official dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 7441 899 899 atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia. Konfirmasi WhatsApp di nomor 0812 2444 3344.